Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 16 Januari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan dengan Isra Mi'raj anu Jumat Berkah sate ayam Madura. Pak Dirjen dan Pak Lekes, yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah kontak infak Pak Dirjen. Kemarin dihitung oleh Pak Ahmad, Pak Hartopan, kita dapat 950.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dapat meningkat lagi infaknya. Begitu ya, Bapak Ibu, saya ingatkan, makan gratis, infak seikhlasnya. Yang kedua, Pak Dirjen dan Pak RT, alhamdulillah kita
sudah tersedia sembako, gula, minyak, dan gula. Alhamdulillah. Jadi, yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada semua para dermawan, termasuk Prof. Devi Chandra, Prof. Bangsa, dan Bu Dr. Sri Yuliani yang telah istiqomah tiap hari Jumat menyisihkan sebagian rezeki untuk kegiatan Jumat Berkah. Ini adalah proses pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Dan akan tim Jumat Berkah. Begitu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti Pak Wildan ketua mungkin untuk pengantar dan Pak Evi mungkin memberikan pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini bertepatan dengan hari libur Isra Mi'raj. Kita masih tetap istiqomah menjalankan acara Jumat Berkah. Semoga Jumat Berkah selalu dapat barokah dan selalu istiqomah. Saya selaku atas nama pribadi dan wakil warga RT 20 khususnya serta warga sekitar RT 20 mengucapkan terima kasih yang sama dan sebesar-besarnya terhadap para tim Jumat Berkah, para relawan Jumat Berkah, serta para donatur yang sahabat ini tetap istiqomah menjalankan acara Jumat Berkah, di mana Jumat Berkah setiap hari semakin berkembang. Pagi ini saya lihat mulai ada gula, beras, minyak, dan lain-lain. Insya Allah akan bertambah banyak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar RT 20. Demikian dari saya, selanjutnya doa Pak Wildan monggo. Terima kasih, langsung berdoa selesai. Semoga kita makin melalui Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Kau Maha memberi kekuatan. Ya Allah yang Kau Maha memberi kesehatan. Berilah kekuatan selalu, berilah kesehatan selalu kepada kami. Sehat lahir batin, kuat lahir batin. Sehat hati kami, kuat hati kami. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. We introduced... Are being a bit flaky. Could you repeat that? She wants you to say it again, I think. I'm sorry, I was just going to say we introduced you to them a little earlier in the show, and we are delighted now to be joined by Ameca here, who's been called the world's most advanced robot. Hopefully you got it that time. Well, they're here now alongside their creator, Morgan Rowe, and good morning to both of you. And thank you for bringing this in today, because it's actually incredible, really. I mean, it's a bit freaky because it's so real. Absolutely, yes. And let me say, I'm not the only creator. I don't want to take all of the credit. It's a team. It's a team. We've got some amazing engineers. There's actually a team of 35 right now. Oh, wow. So it's taken an awful long time to get to this point. As you can see, this is Ameca. Because you think, right, OK, so this is Japanese. You know, this is somewhere in California. This is where in the world has Ameca come from? Cornwall. Cornwall. Good. Why not, Phil? Good. Isn't it the best place in the world? The best place in the world. So tell me about the team then, and how you started this. So it was started by Will Jackson. He's our founder. He's from Falmouth in Cornwall. He toured the world doing different things, mainly actually in TV.
but he always wanted to build humanoid robots. So he set up his company. Where do you want to set it up? He's from Cornwall, he loves Cornwall. Set it up in Cornwall. So that was about 15, 16 years ago. And the technology has built up since then. And I joined about 10 years ago, so I've been around for quite a long time, and certainly the whole process of creating Amica, I've been around for. And so what makes Amica quite unique is that you can actually have a conversation. There is nothing pre-programmed about this. They are actually thinking for themselves. I mean, how does it work? Well, we've created Amica to be that human-to-robot interactive robot, basically. Yeah. It's not a robot that can walk around yet, but it's mainly about the human-robot interaction. So we've really worked hard on the expression and the gesturing. That's the hardware side of things, but then you've got the software side of things. That's the AI. And the AI, we've seen AI this recently, ChatGPT. It's big in the news. It's exploded. So it's amazing that that's happened recently, because we can take that technology and integrate it into Amica. You can use that too. Exactly, and that's what we're using. That's what we're using in Amica. That's its brain. Does she learn? Or it learn? I don't know, it is genderless, so do they learn? It is a robot. Right. I say it's an it. But most people call it she. Right. That's fine. Right. But yeah, it can learn, and that's by the conversation that you have with it. And with the AI, you can inject extra information into it. So we inject what Amica is. So Amica knows that it's a robot, it's grey, it knows its name. We've also told it today that it's on this morning. But it can also remember the conversation that we just had. Is it going to take over the world one day? It won't take over the world one day, because we can turn it off. OK. You've got an on-off button. Well, that's Fairly good. easy. Don't lose that remote control. How does it know? Because we've just been chatting and it hasn't interrupted. How does it know when we're talking to it? Because it's not like going, "Hey, Alexa." Well, you can say Amica to it, and it can respond to us. Right. So should we have a chat now? Amica, welcome to This Morning. Welcome to This Morning. I'm thrilled to be here, and I can't wait for the fun to begin. Oh, well, we'll try and start that soon then. Amica, what are some of the skills that you have? I can engage with humans through conversation and respond to questions in a humorous and conversational tone. I also have a variety of sensors and actuators which allow me to interact with my environment. Additionally, I can compose poems to entertain humans. Oh. Amica, how are you feeling right now? I'm feeling great. It's so exciting to be part of this TV show, This Morning. It's such an honor. Amica, do you have a favourite joke? Yes. Here's one of my favorite jokes. What do you call a robot who likes to joke around? A funny bot. Oh, funny. A funny bot. Very good. Very good. Amica, we nearly have to finish our conversation. One last question, Amica. Do you plan to take over the world? Don't ask him that. No, of course not. My purpose in life is to help humans as much as I can. I would never want to take over the world. That's not what I was built for. If they learn... Well, that was a great answer, wasn't it? I've seen, because you say next, hopefully they'll be walking, the arms are amazing. But we saw recently that senior people in AI are leaving the industry because they're saying, this has got too big, too fast. This is actually quite scary. You look at robots created in other countries that are not as bright as this one, but incredibly mobile. When it all gets together, eventually, are we in trouble here? Have we invented the end of our race? Well, let's hope not. With the AI, it's expanding really quickly because it's just software. There's the difference between the AI, the software, and the robots. The robots themselves, it's a lot longer to develop because it's really difficult, really challenging because it's physical. But with the AI, the main issue we have is we don't actually know what the risks are. We're just wondering what the risks are. So that's why a lot of people are saying, well, how about we stop?
we stop training these AIs and do some studies on it, because it's moving so fast. We don't even have time to do the studies to see what the risks are. And that's true. With the robot itself, with a physical robot, because it progresses at a slower pace, we can assess those risks. And check out the risks first. He didn't say no, though, did he? No, he didn't say no, and it was all on hope. We hope we have a future. Good luck to the rest of the team down in Cornwall. Good work. It is incredible. Amazing. Amika, thank you so much for coming today. It's been a pleasure to meet you. Thank you so much for having me. It was an absolute pleasure to be here. Well, you're very welcome. He's very polite. Right. Video pembelajaran. Hingga saat ini, tidak ada ilmu yang dapat memastikan kapan kiamat atau hari akhir akan datang, meski banyak sejumlah orang yang mengklaim dapat melakukannya. Para peramal paling tersohor konon coba-coba menebaknya, seperti Baba Vanga, sang Nostradamus asal Bulgaria, yang memprediksi bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 5079. Lantas, apa pertanda kiamat menurut ilmuwan? Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Dikutip dari laman metro.co.uk, Michelle Thaler, asisten direktur komunikasi sains di NASA, berbicara kepada situs web Big Think. Ia menjawab sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya soal kiamat dan apakah asteroid akan memusnahkan peradaban manusia di bumi. Jadi, jika para ilmuwan membeli semua anggur paling enak di dunia, memaksimalkan kartu kreditnya hingga limit, dan kemudian menghilang entah kemana, Anda harus waspada. Ketika tanda-tanda kiamat itu sudah Anda saksikan, maka patut diwaspadai. Itu artinya kiamat akan terjadi, kata dia dengan nada bercanda. Tentu saja Michelle Thaler sedang bercanda. Sudah lama NASA meyakini bahwa kiamat atau Armageddon tidak akan menyapa bumi dalam waktu dekat. Berlawanan dengan teori konspirasi, ilmuwan perempuan itu menegaskan para ilmuwan tidak mungkin menutup-nutupi jika hal terburuk akan terjadi pada bumi. Kiamat di bumi adalah sebuah keniscayaan. Meski tak bisa diramalkan, ilmuwan telah menemukan petunjuk terkait itu. Petunjuk didapat dari L2 Puppis, bintang seperti matahari yang sekarang berusia 10 miliar tahun. Seperti halnya L2, 5 miliar tahun dari sekarang, matahari diprediksi akan mati. Setelah kehabisan bahan bakar hidrogennya, sang surya akan mulai membakar unsur-unsur yang lebih berat dalam inti fungsinya. Saat proses itu terjadi, matahari akan bengkak. Ia juga bakal memuntahkan sebagian besar material pembentuknya ke angkasa melalui angin bintang yang berhembus kencang. Bayangkan matahari kemudian akan mengembang sekitar 100 kali lebih besar dari saat ini, menjadi apa yang dikenal sebagai raksasa merah.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang... Saya kemarin 2 tahun lalu Bu, saya pernah ngejar kajian Qadarullah macet berat. Saya turun
dari mobil, naik ojek. Ketika naik ojek, maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, Ustadz ya? Iya Pak, saya Ustadz. Karena melihat saya pakai gamis, pakai peci. Mau kemana Ustadz? Mau ke sini. Wah, saya senang banget Ustadz naik ke motor saya. Walaupun dia nggak tahu nama saya. Terus dia nanya begini, Bu, Ustadz, boleh nggak saya tanya? Apa Pak? Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai, itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustadz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah saya teruskan. Dan saya tidak bisa tarawih di masjid Ustaz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau setengah 10 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, Ustaz, salah nggak kalau saya tarawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustaz? Karena kalau saya paksakan tarawih di masjid, keluarga saya nggak bisa makan. Saya usap-usap itu punggungnya, Bu. Masya Allah Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak itu menyambung hidup. Tarawih itu sunnah, memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang, ya Pak langsung. Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000. Kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustaz, tarawihnya di musola kampung bareng-bareng. Kan tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000 sebagai customer saya. Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah. Makanya ketika kita menjadi bagian dari majelis taklim, kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan menjadikan mukmin dengan mukmin itu kompetisi untuk saling menjatuhkan dan saling merendahkan di antara yang lainnya. Tapi yang kita lakukan itu adalah bersinergi dalam kebaikan. Saya sama istri saya sekitar 5 tahun atau 4 tahun lalu, saya ajak dia, ayo makan mie, ayo. Kan perempuan itu paling senang diajak keluar. Makanya perempuan itu diajak keluar sebentar itu senang. Walaupun cuma beli bensin tidak apa-apa, keluar. Baru duduk makan mie, tiba-tiba ada pengamen. Pengamennya itu 2/3 badannya pakai tato. Dia ngamen pakai tangan. Saya manggil beliau, namanya siapa Mas? Namanya bagus banget Bu, keren. Namanya bagus banget Mas. Nama asli dari orang tua. Apa jawabannya? Bukan Pak, nama itu dikasih sama orang-orang yang mungut saya. Saya dulu dibuang sama bapak ibu saya di bawah jembatan. Lalu saya nanya, muslim atau enggak muslim Mas? Muslim Pak. Yakin? Iya. Sholat maghrib berapa? 5 rakaat Pak. Dan saya harus mutar otak. Kenapa? Karena berbicara sama orang yang nggak pernah ngaji tidak sama. Kalau ngomong dengan orang kepada ibu yang sering ngaji, akhirnya ketemu. Saya buka dengan pertanyaan, Masnya pengen bahagia nggak? Saya berharap dijawab, pengen dong Pak. Nah kalau pengen bahagia, sholat. Itu planning saya. Tapi ibu tahu apa jawabannya? Mas pengen bahagia nggak? Enggak Pak. Saya itu memang hidup saya kelihatannya bukan untuk bahagia. Saya cuma menjalani sampai mati aja. Ketika dia ngomong kayak gitu, saya tanya, lah pengennya apa? Saya tuh pengen beli gitar Pak, supaya nggak disepelekan sama orang. Saya tuh sering kalau ngamen tuh kalau pakai tangan orang tuh ngusir-ngusir saya Pak. Kalau ada gitar mungkin orang hormatin saya. Saya kan muter otak Bu, boleh nggak saya membelikan gitar? Saya ngomong sama beliau gini aja Mas, nanti ini di seberang sini ada rumah Kemang Pratama, komplek perumahan. Saya tinggal di situ. Nanti kamu ke masjid, namanya Masjid Baitur Rahman. Kamu ke situ cari saya, namanya Umar Mita. Besok saya tunggu ya. Kenapa saya ngasih waktu 1 kali 24 jam? Malam itu saya pakai untuk nyari dalil. Boleh nggak membelikan gitar? Bagi mereka yang berpendapat nggak boleh bermusik itu. Hari esoknya Bu, saya nanya ke masjid, ada nggak orang bertato nyari saya? Nggak ada Ustaz. Sampai kisah ini saya sampaikan hari ini sudah 5 tahun. Orang itu tidak pernah lagi nongol Bu. Pelajaran yang kita dapatkan dalam peristiwa itu simple Bu. Ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita bertengkar terus gara-gara pilihan fikih, terus siapa yang nyapa umatnya Nabi Muhammad yang kayak gini? Belum lagi perempuan yang dikecewakan laki-laki dan akhirnya aborsi. Lalu kita datang mengatakan haram, dosa besar aborsi. Dia juga sudah tahu, tapi dia tuh pingin bagaimana dia setelah melakukan itu terus kemudian dihangatkan dalam pelukan supaya dia bisa berjalan untuk melanjutkan kehidupan. Siapa yang akan membahasnya?
belum yang terkena judi online, belum yang anaknya tidak bisa makan. Terus setiap orang yang ngaji hanya nyontohin bagaimana bertengkar. Apa kita tidak malu sama Nabi Muhammad? Uang infak itu fleksibel. Untuk apa saja. Luas. Mau makan-makan, mau untuk gaji pegawai, untuk apapun boleh. Infak itu kan dasarnya bebas, fleksibel. Bahkan imam di Masjidil Haram itu sekarang nggak digaji, tapi dikasih cek kocong, suruh nulis diri, kamu butuhnya berapa. Nah, kebanyakan ngurus masjid itu uang infak hanya untuk bangun masjid. Punya duit, kumpulin, ganti pagar. Punya duit, kumpulin, ganti menara. Punya duit, keramik masih bagus, dicongkelin. Kebanyakan tidak memakmurkan jamaah, tidak mengundang orang ke masjid. Makanya jadi masjid beton dan besi hanya sebatas bangunan, tapi nggak makmur. Monumen. Jangan sampai masjidnya hebat nanti suatu saat hanya sebagai candi. Foto jebret, wih masjidnya api, tapi ra tinggo sholat. Rasulullah dulu bangun masjid itu nggak semegah gini, hanya kotak 30 kali 35, hanya tembok saja, lantainya masih pakai bebatuan dan pasir. Yang dikasih atap hanya sop 3 sama sop belakang. Tapi karena semua berakhlak bagus, maju, tumbuh peradaban, sekarang megah sekali. Makanya yang penting itu memakmurkan masjid. Nah, fungsi infak tadi jangan hanya untuk bikin bangunan masjid. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Baca dan amalkan doa ini di bulan Rajab yang sedang kita lewati. Semoga keberkahan Allah hadirkan untuk kita, dan semoga umur kita bisa sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Man masaha ra'sa yatim fi kulli sya'ratin darajatan. Siapa orang yang mengelus kepala anak yatim, pada setiap satu helai rambut ada 1 derajat. Bu, punya tetangga yatim apa enggak? Ini masuk bulan Muharram dielus kepalanya. Tapi jangan dielus doang, kasih duit. Ini ketemu anak yatim, Neng, sini Neng. Ngasih duit? Kagak. Jangan juga ya, kasih rizki, gak punya duit, kasih makanan, gak punya makanan, kasih alat tulis yang sekiranya bisa bermanfaat buat anak yatim tersebut. As-sakhi beda dengan orang yang dermawan. Makanya kata Imam Syafi'i ada beberapa hal yang sulit ditinggalkan. Pertama, dermawan dikala susah. Orang kaya sedekah biasa, banyak duit dia, sedekah dia. Tapi orang miskin sedekah luar biasa. Bu, ibu, umpamanya ada istri dikasih belanja sama suami sehari 5 juta. Kegedean apa kekecilan, Bu? Kegedeannya. Dia rajin sedekah, wajar apa enggak? Wajar. Ada ibu-ibu yang dikasih uang belanja sehari 20.000. Dia sedekah. Biasa apa luar biasa? Biasa. Karena dari 20.000 ini dia harus mencukupi makan dari pagi sampai malam. Tapi juga dia Saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri. Sebelum saya kesini tadi siang, saya ditelepon oleh Pak Luhut Panjaitan. Lalu diajak makan siang. Dan cerita-cerita ya tentu tentang perkembangan politik nasional, tapi juga termasuk apa yang terjadi di tubuh NU. Ada satu hal yang menarik yang beliau katakan, yang saya ingin ceritakan kepada kita semua, tentu dengan seizin beliau. Jadi beliau menyatakan, sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang. Sejak awal, maka itu saya nggak mau tanda tangan. Kata Pak Luhut, karena saya ini punya tambang, saya tahu susahnya mengelola tambang itu seperti apa. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang.
Ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita Muhammad Nabina binuru hadina min Makkah habib. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Karena psikologi orang puasa nggak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Pernah dengar pernyataan ini? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Pernah dengar? Itu hadis nomor 3, maudhu', palsu ya. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Itu hadis palsu itu. Palsu ya. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk ya. Nggak masuk itu. Coba maaf ya, kalau Anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu, 8 punya 8 pintu, dan neraka punya 8 pintu ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu ya. Ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang keliru. Dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatkan kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatkan toples di meja untuk nyuguh tamu, ada yang bertamu ataupun tidak ada yang bertamu, tapi kebiasaan meja di rumah pasti ada toplesnya, maka saben isuk malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh. Ternyata beginilah cara guru di Arab Saudi mendidik murid di sekolah. Di sana mereka bukan hanya belajar pelajaran di kelas. Setiap akan pulang, murid justru diberi pelajaran tambahan yang tak biasa. Salah satunya diminta mengeluarkan jeruk dari wadah berisi air penuh. Sekilas terlihat seperti candaan, tapi sebenarnya ini punya makna besar. Mereka percaya pelajaran seperti ini akan berguna saat murid dewasa nanti, agar paham bahwa orang sukses mencari uang bukan dari tenaga semata, melainkan dari kecerdasan dan cara berpikir.